Shalom. Perkenalkan, nama saya Mirakala Aurora Panto dengan NIM 2114201077, kelas A3 Keperawatan semester 4. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engri Nindi Eskep Mkes. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi HIV/AIDS. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus yang menyebabkan kekurangan imun. HIV merupakan penyebab dasar AIDS. Yang kedua, penyebab HIV/AIDS. HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja, namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab AIDS, yaitu yang pertama, orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik. Yang ketiga, pasangan seksual pengguna narkoba suntik. Dan yang keempat, bayi yang ibunya positif HIV. Yang ketiga, penularan HIV/AIDS, yaitu yang pertama, hubungan seksual, anal, oral, vaginal, yang tidak terlindungi tanpa kondom dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Yang kedua, jarum suntik atau tindik tato yang tidak steril dan dipakai bergantian. Yang ketiga, mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. Yang keempat, ibu penderita HIV positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu atau ASI. HIV tidak ditularkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makanan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC yang sama, atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Berikut tanda dan gejala klinis penderita HIV/AIDS, yaitu yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. Yang kelima, demensia atau HIV ensefalopati. Dan yang keenam, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Berikut adalah pencegahan HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS dapat dicegah dengan memutus rantai penularan, yaitu yang pertama, menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Dan berikut adalah penata laksanaan HIV/AIDS. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat mengobati AIDS. Tetapi, yang ada adalah obat untuk menekankan perkembangan virus HIV, sehingga kualitas hidup ODA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup. Yang berikut, mengatasi kenakalan remaja. Masa remaja 12-18 tahun merupakan masa transisi dari usia anak-anak ke usia dewasa. Pada masa ini, remaja mempunyai rasa keinginan yang tinggi akan hal-hal baru. Dalam teori perkembangan sosial, individu yang berhasil mencapai identitas diri akan menjadi orang dengan karakter yang kuat dan emosi yang stabil. Namun, individu yang gagal akan mengalami kekacauan pada konsep diri yang dimilikinya. Kekacauan identitas ini dapat ditandai dengan emosi yang tidak stabil dan resiliensi yang rendah sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kenakalan remaja di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak terbantahkan. Kita dapat melihat berita-berita bahwa banyak remaja yang berusia di bawah 18 tahun yang terlihat aksi pelanggaran norma. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja sebagaimana, yaitu yang pertama, mengendalikan diri. Yang kedua, membangun komunikasi asertif.
Yang ketiga, membuat batasan yang jelas. Dan yang keempat, memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Sekian dari pembahasan saya tentang materi HIV/AIDS. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang saya ucapkan. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah kampus yang terbaik dan sudah berakreditasi B. Jika ada yang ingin mengetahui info lebih lengkap, bisa cek di Instagram unpi_manado atau di Facebook Unpi Manado. Sekian dan terima kasih.